dari bottom line sampai nanti merintis segala macam itu akan jadi satu dasar yang kuat gitu. Dan lagi perlu satu konsistensi. Kalau saya lihat sekarang banyak banget, kita mulai usaha A, B, C, D, tapi berapa banyak yang usahanya itu survive. Nah, kalau saya lihat orang-orang yang gak survive itu karena dia gak konsisten. Kita terlalu latah, sekarang lagi musim just tip makanan, sekarang lagi musim apa, kita ikutan, tapi kita gak punya satu dasar yang kuat. Jadi menurut saya yang harus kita perhatikan buat teman-teman yang mau mulai usaha adalah kita harus tahu dulu, pertama ada problem apa nih di lingkungan kita. Kedua, kita mau solve problemnya bagaimana. Nah, dari visi itu yang akan mendrive kita bisa lebih konsisten. Karena kalau gak ada visi itu, kita cuman kayak latah, nanti ganti musim, ganti lagi, dan akhirnya ya gak bisa jadi satu brand yang kuat. Menurut saya gitu, Kak. Wow, luar biasa ya. Ada beberapa hal yang kita bisa highlight nih dari pertanyaan tadi dari Kak Clement ya, nggak boleh gengsi. Bagaimana kita perlu nemuin visi gitu ya, perlu konsistensi juga. Nah, dan kita pengen tahu nih sebetulnya orang yang berusaha di bidang apparel ini banyak gitu ya, usaha baju, usaha apparel ini luar biasa, garment juga. Dan di era pandemik nih di tahun ini banyak sekali yang tutup nih. Betul banget. Nah, dan kita pengen tahu bagaimana ceritanya dengan Yontrap di era pandemi? Oke. Jujur kalau teman-teman yang tahu Yontrap, 70-80% market kita adalah pelajar, anak SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Yang beli jersey kita kebanyakan buat pertandingan. Nah, setelah pandemik, jujur itu hit us really big. Karena ya sekarang nggak ada pertandingan, anak-anak sekolah gak buat jersey, gak buat kaos, event nggak ada. Jadi waktu awal-awal pandemik, jujur kalau saya cuma lihat dari segi bisnis, shortcut yang paling enak adalah ya udah kumpulin semua pegawai, kita announce sekarang lagi pandemik, gak ada order, kita tutup. Nah, cuman waktu itu saya dan tim kita ngobrol, kita punya tagline sebenarnya raise the spirit, dan salah satu visi kita adalah jadi brand yang menginspirasi. Nah, waktu awal pandemi itu menurut saya itu adalah kesempatan yang sangat tepat untuk kita proof masyarakat bahwa kita sendiri living the tagline gitu, Kak. Jadi hari itu 1 minggu setelah PSBB Bandung dan 2 minggu gak ada orderan sama sekali. Nah, kita komit, saya kumpulin semua staff dan pegawai, saya bilang ke mereka, secara finansial kita benar-benar drop. Nah, tapi saya sebagai leader kalian, saya mau komit selama uang saya masih cukup, gak akan ada satu orang pun yang di PHK. Wow, Dan luar biasa. saya jamin semua orang di sini bisa makan dan ngasih makan keluarganya. Sebenarnya waktu mulai keluar statement itu jujur saya pun bingung. Maksudnya saya kok berani-beraninya ngomong gitu. Karena ya kita mau sampai kapan nunggu anak sekolah masuk diperpanjang lagi. Tapi karena ada statement itu mungkin saya pun kepepet. Udah janji nih, saya gak akan PHK, saya gak akan cut segala macam. Nah, di situ terpikirlah kita buat satu movement adalah waktu itu masker masih langka, masker medis itu masih rebutan, dan masker kain itu belum banyak dipakai orang. Jadi kita buat satu movement di mana kalau satu orang beli masker, dia artinya udah ngasih masker untuk orang lain. Dan waktu itu puji Tuhan banget ternyata cukup banyak yang beli masker itu dan ribuan orang beli. Berarti kita artinya kita ngasih juga ribuan masker secara free gitu, Kak. Nah, di situ mulai pegawai itu jadi ada kerjaan. Nah, tapi masker makin lama makin banyak dan menurut saya akhir-akhir ini seperti ada random thing happens. Cuman saya percaya itu bukan random thing yang begitu saja terjadi, tapi itu terjadi karena kita komit, maksudnya untuk mempertahankan semua pegawai. Dan baru 1-2 bulan ini kita secara tiba-tiba dapat orderan dari Amerika dengan kuantiti yang besar dan dibayar di depan gitu. Jadi bahkan sekarang jumlah pegawai kita 2 kali lipatnya sebelum pandemi. Nah, itu yang saya sangat belajar, maksudnya waktu kita
di dalam krisis itu tuh sebenarnya kesempatan terbaik kita untuk buktiin apa nilai kita sebenarnya gitu Kak. Wow, keren banget ya, luar biasa nih ya. Ini bisa jadi satu hal yang teman-teman yang lagi bangun usaha juga atau ini yang memang udah lagi running nih, ini bisa jadi satu hal yang patut dicontoh nih ya. Balik lagi ke kata yang tadi luar biasa jadi satu kata kunci yang di-highlight, komitmen. Ya, Benar, luar biasa. Tagline bukan cuma biar gaya ya, tapi betul-betul dihidupi dan nyata gitu ya. benar banget Kak. Wow, nah apa nih, Kakak Clement bisa cerita mungkin lowest point-nya sama momen terbaiknya selama menjalani ini apa? Dan cita-cita Yontrap ke depannya apa nih? Oke. Mmm, Lowest point banyak banget. Sebenarnya salah satu lowest point itu right after our highest point. Jadi waktu Oh, dulu, 2, 3 tahun lalu saya ngerasa, oh Yontrap mulai naik dan, banyak banget orderan yang masuk ke kita. Dan di situ karena saya gak berpengalaman, jadi saya, mindset saya cuman gini, "Oh, saya kalau buat sistem, saya pengen bikin satu perusahaan yang autoran." Kasarnya saya gak kerja, perusahaan tetap jalan gitu. Senaif itu dan selogi itu. Akhirnya saya hire beberapa divisi dari orang yang terima pesanan sampai orang yang belanja, orang yang produksi. Dan karena kurangnya, jadi kesannya saya orang gak bisa berenang, saya cemplungin ke laut gitu. Nah itu lowest point-nya karena ternyata dengan sistem itu tuh gak jalan. Banyak banget komplainan, saya mesennya A kok B, atau dijanjiin mmm, 1 minggu kok terlambat. Nah itu mhm, benar-benar jadi lowest point-nya kita. mhm. Nah highest point-nya anyway yang tadi udah bertahap, udah bisa diperbaiki. Jadi kalau sahabat Yontrep mau pesen nggak kayak gitu lagi. Itu Bisa order cerita ya? 2, 3 tahun lalu. Highest point-nya sebenarnya gini. Um, Bohong lah kalau misalnya kita bilang pengusaha gak seneng, gak happy kalau dapat duit. Tapi menurut saya kalau kita mau dapat duit, gak usah bangun brand yang susah-susah, gak usah Mmm, branding, gak usah punya tagline. Kasarnya kita kerja keras, dapat duit itu pasti bisa. Nah, mmm, menurut saya highest point-nya di Yontrap atau titik yang saya paling bangga, menyenangkan adalah di mana waktu kita bekerja sama mmm, beberapa anak muda dan kita buat banyak banget movementnya. Salah satunya mmm. kita kumpulin atlet gathering, di mana atlet-atlet yang eh, bermain basket kita kumpulin di satu villa. Nah di situ kita 2 hari 1 malam cerita gimana sih atlet life, gimana caranya Oh, jadi atlet yang kita tuh bukan cuman menang aja, tapi kalau menang orang mungkin ingat appreciate kita 1 hari 2 hari, udahnya lupa. Tapi waktu betul, kita jadi atlet yang lebih berdampak, itu lebih impactful. Nah, kita betul. sharing tentang itu. Ada juga dulu anak-anak SMP SMA yang mulai usaha tuh kayak diremehin banget, mana bisa sih. Nah, dulu kita bikin Ion Trap Team di mana semuanya anak SMA dan kuliah, dan kita Mmm, kasih target kalau kita achieve target ini kita sama-sama pergi ke Korea for free gitu. Dan wow, semuanya achieve targetnya. Akhirnya kita dengan tim pergi ke Korea dengan gratis gitu Kak. Nah di situ wow. saya lihat maksudnya Yontrap bisa menggerakkan Mhm. atau apa ya, jadi satu wadah di mana anak-anak muda tuh bisa berkarya. Sebenarnya Wow, itu yes. menurut saya achievement yang paling happy-nya. Nah terus planning ke depan apa? Planning ke depan sebenarnya kita bukan cuman pengen going bigger, tapi pengen going to be more impactful gitu. Mmm, Jadi kalau makin besar biasa, tapi kita pengen punya impact yang lebih mhm, besar, otomatis kita harus memperbesar kapasitas kita. mhm. Kita sedang buat website di mana orang targetnya bukan cuma Indonesia, tapi nanti sampai internasional bisa bikin customized jersey atau Mhm. customized t-shirt. Nah setelah itu mungkin kalau emang cocok atau misalnya ada pas, kita ingin funding juga gitu. Oh, Gitu wow, Kak. oke banget ya, keren ya. Oke, nah dan kita mau kasih satu pertanyaan terakhir juga untuk Kakak Clement. Nih, gimana nih dengan kebanyakannya, tim dari Yontrap ini kan banyaknya bekerjanya dengan anak-anak muda ya. Apa sih nih, kelebihan kekurangannya bekerja sama anak muda? Dan mungkin nih
untuk para sahabat perfect semuanya yang datang di webinar ini, peserta webinar, mungkin usianya masih muda juga, jadi kan mungkin anggapannya, oh orang masih muda tuh dianggap remeh gitu ya. Nah, Benar. bisa kasih tips juga mungkin sama pengalamannya. Oke. Kekuatan anak muda adalah sangat cepat dan sangat kreatif. Hmm, Kalau kita kerja sama anak-anak muda, benar-benar liar banget dan kreatif banget pemikirannya. Oh, kita bisa gini, kita bisa gini, mhm. dan mimpinya panjang. Tapi biasa kekurangannya adalah kita cuman dream big tapi gak start small. Jadi Oh, terlalu oke. jauh plannya tapi gak ada konsistensi untuk memulainya. Jadi Mhm. um, kita menyeimbangkan dengan kita plannernya adalah anak-anak muda, tapi Mmm, untuk kayak tim produksi semuanya itu lebih tua dari kita. Jadi oke. mungkin itu lebih balance dan lagi untuk sebenarnya gini, kalau anak muda tadi isunya apa kita bisa dihargai atau enggak? Kita gak bisa menciptakan wibawa kita dengan omongan kita atau cuman berlaga pakai baju rapih dan ngomong sok galak itu gak akan menciptakan wibawa. Tapi menurut saya Oh, wibawa timbul dari waktu kita nunjukin value kita, Kak. Maksudnya salah satunya waktu pandemik saya gak pernah ngerasa feel sebaik itu gitu. Maksudnya kita ngomong dari hati ke hati, saya mhm. bilang saya gak tahu uang saya cukup sampai kapan, tapi selama itu kita mau bantu. Dan waktu itu saya merasa mereka tuh sangat respect sama Mhm waktu mhm. kita announce gitu. Jadi menurut saya wibawa tuh gak usah terlalu dipikirin. Maksudnya, oh saya bisa berwibawa nggak? Tapi maksudnya kita jalan bener aja. Waktu kita jalan bener, yaitu muncul sendiri sih menurut saya kayak gitu. Wow, ya jadi ini adalah hal yang penting ya ini untuk para teman-teman yang semua yang masih muda dan ngerasa, "Saya mau jadi pengusaha nih, tapi kayaknya jadi pengusaha di usia muda rada susah," gitu ya. Nah, intinya balik lagi ke komitmen dan komitmennya ini harus disertai dengan konsistensi juga ya, dan orang akan melihat bahwa apa yang diomongin ini benar-benar jadi kenyataan nggak, itu yang bikin kita jadi di-respect ya. Benar-benar. Oke, wah thank you banget ya Kak Clement. Berikutnya kita Sama-sama. mau ngobrol dulu sama Coach Ricky. Wah, ya, ini udah ada yang banyak yang bertanya, mungkin yang, bertanya sama, tentang perfect nanti akan dibantu oleh tim kita mulai dijawab di Q&A. Nah, nanti yang pertanyaan untuk Kak Clement, Kak Ricky, dan Kak Caleb nanti kita akan coba bacain ya. Oke, Kak Ricky ini kita pengen tahu dulu nih, apa sih sebetulnya definisi seorang pelatih? Nah, karena mungkin yang join di sini juga ada pelatih-pelatih basket, tapi apa sih definisi pelatih yang sukses dan gimana caranya untuk mencapai nih, Oke. Coach? Eee, ini definisi versi saya gitu ya. Iya iya, nggak apa-apa. Versi saya, kalau awal-awal dulu sebagai seorang pelatih, saya dengan mudah akan bilang seorang pelatih yang sukses itu pelatih yang banyak juara, pelatih yang banyak dapat award, pelatih yang timnya, banyak menang, yang pemain-pemainnya kepilih gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa itu bukan definisi seorang pelatih yang sukses yang sesungguhnya gitu ya. Bagi Mmm, saya pribadi, minimal bagi saya pribadi gitu ya. Bagi saya itu pelatih yang sukses itu pelatih yang bisa kasih impact ke para pemainnya. wow, Impact kasih impact. impact yang baik gitu ya. Impact Mhm. yang baik. Karena seorang pelatih itu, dia itu terutama kalau saya bicara di sudut saya itu sebagai seorang pelatih basket untuk pemain-pemain yang usia muda gitu ya. Eee, itu tuh seorang pelatih itu dalam posisi yang strategis untuk bisa kasih impact ke, banyak orang Oh, di iya. sepanjang dia melatih itu gitu. Mhm Dalam setahun tuh dia bisa impact-nya banyak sekali gitu ya, lebih mhm banyak daripada orang rata-rata yang lain gitu ya. Nah, mhm. jadi kesempatan itu sangat sayang kalau kalau hanya digunakan untuk melatih dari segi teknik aja yang seperti tadi saya udah Mmm, bilang di awal gitu ya. Jadi definisi sukses bagi seorang pelatih basket menurut saya itu adalah pelatih yang berhasil kasih impact yang baik, yang berhasil mengajarkan, life lessons kepada pemainnya wow, dan berhasil, membentuk karakter yang baik sehingga pemain tersebut berhasil bukan hanya di bidang basketnya, tapi di bidang kehidupan dia gitu. kehidupannya. Itu definisi pelatih yang sukses bagi saya gitu ya. Dia berhasil kasih impact ke satu pemain ya, satu orang aja. Satu orang yang, bisa bilang, "Oh pelatih saya berhasil membuat saya jadi orang yang lebih baik." Itu menurut saya udah sukses, sudah berhasil gitu pelatihnya gitu. Wow. Kalau cara mencapainya, eee, harus bangun relasi yang bagus dengan pemain, Mhm jadi harus mengerti, kebutuhan pemain seperti apa, terus harus punya kompetensi juga sehingga dapat akan earn rasa percaya dari pemain. Dan mhm. yang paling penting yang agak paling sulit menurut saya gitu ya, harus jadi role model atau teladan, nggak cuma ngomong aja, Iya. yang tadi mungkin Kak Clement sampaikan kan, gimana cara membentuk wibawa bukan dari omongan aja atau dengan galak gitu, tapi dengan contoh, dengan teladan gitu, Mhm. yang dikasih mereka
langsung otomatis pasti akan respect dan trust gitu. Itu sih mungkin. Wow, ya. Nah, ini jadi buat para peserta webinar nih yang memang berprofesi atau memang ingin nanti suatu saat juga jadi pelatih ya, perlu banget menjadi pelatih yang memberikan impact bukan hanya untuk skill basket, tapi benar-benar untuk kehidupannya gitu ya. Nah, keren banget nih. Nah, ini di era pandemi kemarin ini nih gimana nih, Coach Ricky mengalami dampaknya juga nggak dengan berprofesi sebagai pelatih basket? Dan bagaimana nih caranya Coach Ricky juga bisa menghadapi dan melewatinya? Oke, saya pikir hampir semua bidang pasti kena dampak gitu ya, Hmm. termasuk di basket gitu. Di awal-awal pandemi, boleh dibilang kegiatan basket berhenti sama sekali kan, semuanya gitu ya, termasuk dari level yang paling rendah sampai ke level profesional. Ya. Bukan cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga gitu. Jadi pasti ada dampak. Tapi dari situasi gini emang sebenarnya itu muncul kesempatan atau peluang juga gitu, yang bisa dilakukan. Jangan cuma menyesali aja, aduh kejadian seperti ini, aduh nggak tahu mesti gimana gitu. Tapi lakukan hal-hal yang bisa membuat apa ya, jadi semacam upgrade lah untuk pelatihnya gitu. Gimana cara kita untuk mengakali situasi ini gitu. Jadi contohnya itu kan kalau awal-awal masa pandemi itu karena belum bisa latihan lapangan, jadi latihannya dalam bentuk online dengan memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan. Oke. Latihan bareng-bareng di rumah masing-masing gitu kan. Berarti dengan demikian pelatihnya juga kan harus upgrade, harus bisa ya sedikit banyak ngertilah soal misalkan gimana Zoom atau Google Meet dan sebagainya gitu. Jadi kalau boleh dibilang berdampak ya pasti berdampak, dan tapi untungnya sekarang sih udah lebih baik situasinya itu kan. Jadi ada beberapa yang udah bisa mulai latihan lapangan meskipun masih terbatas gitu. Ya itu sih paling itu. Tapi Coach Ricky mengalami juga ya, walaupun nggak ketemu langsung bertatapan muka bareng sama para pemain-pemainnya nih, tapi tetap keep in touch gitu ya, Coach Ricky ya. Ya, itu Wah, itu kalau penting nih. ya kalau nggak pandemi pun emang harus itu kan bangun relasi yang bagus, bukan cuma di lapangan aja tapi di luar Wow. lapangan gitu. Iya, nah ini tips yang bagus banget ya, bangun relasi ya. Jadi ketemu nggak seminggu sekali gitu kan ya di lapangan aja ya. Wah, jadi ini benar-benar bagaimana coach yang bisa memberikan impact yang bagus banget nih buat para pemain-pemainnya ya. Nah, dan satu lagi nih, Coach Ricky mungkin boleh cerita sedikit apa momen terbaik selama Coach Ricky melatih dan lowest point-nya nih sebagai seorang coach gimana? Sebenarnya ini berkaitan sama yang tadi yang pertama ya, definisi pelatih yang sukses menurut saya gitu ya. Jadi kalau dulu saya ditanya momen highest point saya ya waktu saya juara, misalkan juara PON atau juara Liga Mahasiswa atau pernah pegang tim nasional junior, mungkin itu awal-awal saya sebutin itu. Tapi kalau sekarang saya akan bilang dengan yakin gitu bahwa highest point saya itu kalau ada satu pemain ya, nggak perlu banyak gitu, satu orang ya yang dia berubah hidupnya menjadi lebih baik karena pernah kerjasama dengan saya gitu. Itu highest point buat saya gitu ya. Kalau misalkan ada ini banyak cerita-cerita gitu ya, tapi ada 1-2 cerita misalkan ada orang tua yang tiba-tiba telepon saya gitu. Dia bilang, "Oh, terima kasih ya Coach Ricky gitu. Sejak anak saya latihan sama Coach Ricky, tiba-tiba dia jadi ini, bangunnya pagi terus mau beresin tempat tidurnya, terus dia jadi ke orang tua tuh lebih sopan gitu kan." Saya sendiri nggak merasa bahwa saya ngajarin hal-hal itu harus gini gitu. Tapi dengan apa ya, dengan ada seperti itu contoh cerita-cerita seperti itu tuh jadi saya apa ya, lebih merasa, oh oke, ternyata yang saya kerjakan selama ini nggak sia-sia gitu. Bisa kasih impact ke satu orang itu menurut saya udah apa ya, highest point buat saya gitu. Nah, lowest point juga sama, bukan pada saat ada pertandingan yang harusnya menang tapi kalah atau di final penting terus kalah gitu, nggak gitu. Bagi saya lowest point itu kalau ya itu ada pemain yang boleh dibilang karakternya jadi malah dia nggak bertumbuh atau dia malah jadi tidak baik gitu kan. Atau ada pemain yang cedera, itu bagi saya hal-hal yang bisa masuk kategori lowest point buat saya selama saya jadi pelatih gitu. Jadi lebih ke arah masalah karakter dan non teknis mereka di luar lapangan, justru itu yang jadi bagi saya itu highest sama lowest point itu di sana gitu. Wow, oke, wow, keren banget nih ya, Coach Ricky, terima kasih banyak nih share-nya. Ya. Nanti kita akan ngobrol juga karena kita akan melihat bagaimana ternyata Kakak Kaleb dan Coach Ricky ini adalah punya relasi yang sangat dekat. Apakah itu nanti kita lihat ya. Nah, dan kita sekarang mau ketemu juga sama Kakak Kaleb nih. Ya, Kak Kaleb mungkin bisa cerita. Nah, ini tadi kita belajar banyak
bagaimana kehidupannya Coach Ricky itu benar-benar sangat berdampak untuk anak-anak yang dilatihnya ya. Dan hal-hal yang dilakukannya, dilaluinya ternyata hasilnya itu bisa long last untuk anak-anak yang pernah dilatihnya ya. Nah, kita mau tanya relasi apa sih? Karena Kakak Kaleb juga ternyata pernah dilatih, betul ya? Benar. Pernah dilatih Dari sama Coach Ricky. pernah dilatih. Nanti kita tanya hubungan mereka tapi nanti ya. Nah, kita mau tanya dulu nih, Kakak Kaleb nih, kan ini mungkin yang ikutnya usianya banyak nih ya, dari belasan sampai puluhan ya. Ya, Nah, jadi Kakak Kaleb ini mulai menekuni dunia basket sejak kapan? Kalau tadi Coach Ricky dari kelas sejak 6 SD ya. saya kelas Nah, mainnya. Nah, SMP kelas 1, umur 13 tahun. wow, berarti sekarang kelas 7 ya, SMP kelas 1 ya. Ya. Nah, gimana nih? Ini pasti banyak yang ngalamin, mungkin peserta nih ada orang tua atau juga anak-anak sekolah. Gimana caranya ngebagi waktu antara sekolah sama basket ya? Karena kan mungkin lebih suka ada di lapangan daripada suruh belajar gitu ya. Ya. Nah, gimana nih Kak Kaleb? Ya benar, tadi kan tadi Clemens juga udah cerita gitu soal kalau orang tua tuh biasanya mengarahkan kita tuh untuk sukses di suatu bidang, sekolah harus bagus gitu-gitu. Sedangkan kan setiap anak tuh berbeda gitu. Ada anak yang jago seni rupa, ada anak yang jago musik, ada juga anak yang jago olahraga gitu. Nah, pertama menurut saya sih ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal yang pasti. Nah, internal itu kan diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita menunjukkan sikap serius kita saat kita mendalami hobi itu gitu. Misalnya contoh saya basket gitu. Ketika saya serius di basket gitu, saya harus memperlihatkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, contohnya orang tua saya gitu. Ketika mama papa saya melihat kalau saya serius gitu, pasti kan mereka juga mau nggak mau mendukung gitu ya. Nah itu. Terus pentingnya kita memanage waktu kita. Memanage waktu kita itu dengan cara apa? Dengan cara tahu prioritas. Nah, tahu prioritas itu apa? Contohnya saya basket. Saya tahu prioritas saya tanggung jawab ke orang tua saya sekolah. Kedua, prioritas saya basket. Karena itu pilihan hobi saya. Yang ketiga dan seterusnya harus saya korbankan. Berarti ada dua jawaban tuh, tahu prioritas dan ada yang dikorbankan gitu. Jadi nggak semuanya kita harus bisa jalani gitu. Harus ada yang dikorbankan. Nah, kalau kita udah menjalani dua yang menurut kita prioritas, yang lainnya harus dikorbankan sehingga yang dua ini bisa jalan gitu. Wow. Itu sih. Nah, waktu saya sekolah itu apa yang saya korbankan sih? Yang saya korbankan waktu saya bermain gitu. Jadi waktu saya bermain sama teman-teman saya yang saya korbankan gitu, karena saya tahu prioritas saya sekolah dan basket gitu. Jadi waktu bermain saya korbankan gitu. Jadi ya untuk kalian yang sedang menjalani hobi kalian sambil sekolah, menurut saya bisa gitu. Menurut saya bisa. Kalian kan ada tanggung jawab ke orang tua, harus beres sekolah. Tapi kalian juga menyukai sesuatu hobi, ya kalian harus tahu prioritas dan harus mengorbankan sesuatu yang menurut kalian prioritasnya di bawah prioritas utama kalian. Wow, ini luar biasa ya. Prioritas dan memang relate dengan manajemen waktu tentunya ya. Nah, mungkin sahabat perfect yang masih ingat waktu kita IG live bersama dengan Yontrep, yang ketinggalan bisa lihat di Instagramnya perfect di @perfecting.you. Kakak Clemens juga pernah cerita bagaimana waktu itu lagi kuliah, lagi ngumpul main kartu ya, tiba-tiba ada orderan berat banget buat ninggalin main katanya. Nah, jadi memang betul prioritas dan harus ada yang dikorbankan ya. Dan yang dikorbankannya itu ya udah pasti bukan jadi karena prioritasnya basket ya basket aja. Jadi Kakaknya penggaris bold tuh ya, bahwa ada sekolah dan juga basketnya ya. Nah, dan di masa pandemi ini gimana? Kak Kaleb kan pasti sebagai seorang atlet nasional basket nih kena dampaknya juga nih. Gimana nih Kak Kaleb melewati masa-masa pandemi kemarin? Ya semua lini sih pasti ya kena dampak gitu ya. Kalau misalnya saya sebagai atlet profesional kan keuntungannya ya saya bisa tetap bekerja ya, istilahnya menjaga kondisi saya gitu di rumah sehari-hari gitu. Kan itu pekerjaan saya gitu. Jadi menjaga kondisi, menjaga kebugaran di rumah, atau enggak bisa berolahraga yang jauh dari kerumunan, contohnya bersepeda, hiking atau apapun itu gitu.
Itu sih paling. Wow. Jadi ini ada hal-hal yang bagus banget loh ya, sahabat perfect semuanya. Tadi menjaga kebugaran juga itu adalah salah satu poin yang menjadi pekerjaan nih, Iya. ya. Ini harus diingat nih ya, terutama para sahabat perfect yang nggak usah, bukan mumpung lagi libur ya, bebas aja gitu. Ternyata enggak ya. Wah ini luar biasa nih. Nah dan boleh cerita nih Kak Kaleb, kan berarti nekunin dunia basket udah berapa tahun nih Kak Kaleb? Sekarang umur 29 berarti udah 16 tahun. 16 tahun. Udah setengah hidup. Setengah hidup tuh luar biasa ya. Nah, apa nih momen-momen terbaik dan juga lowest point-nya selama ada di dunia ini? Momen terbaik ya, momen terbaik pernah dilatih sama Ko Riki. Wah. Ini kan depan Coach Ricky gimana? Di depan aja bilang Di gitu. depan aja bilang gitu ya. Enggak lah, pasti salah satunya ya pasti juara gitu ya. Apalagi yang paling saya highlight itu juara PON 2012 itu karena itu tuh udah 16 tahun ya kok ya. 16 tahun Jawa Barat nggak pernah juara PON gitu. Dan waktu itu tuh kita kayak ya kurang diunggulkan mungkin ya. Karena size-nya kurang gitu. Dan setiap kita sparring atau uji tanding dengan daerah-daerah lain sebelum PON mulai, hasilnya selalu nggak sesuai harapan lah gitu. Gitu. Jadi kan waktu kita membawa medali lagi kepada Jawa Barat itu seneng banget lah. Apalagi PON itu ajang yang dimana si pemain itu cuma bisa sekali seumur hidup lah istilahnya. Karena ada tenggat umurnya gitu. Jadi ya senang sekali lah itu. Itu sih highest point. Terus itu momen penting buat Jawa Barat juga ternyata ya. Waduh. Ya terus yang kedua ya sama sih jawabannya. Jadi ketika kita bisa berdampak bagi orang sekitar lah. Contohnya sekarang salah satu privilege menjadi atlet bola basket, popularitas gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri itu. Popularitas itu sangat-sangat dapat gitu ya di situ ya. Tapi cara kita menggunakan popularitas itu sangat-sangat penting gitu. Contohnya bagaimana saya memanfaatkan popularitas yang saya punya untuk menjadi contoh yang baik kepada orang-orang yang melihat saya gitu. Orang-orang adik-adik yang melihat saya gitu. Dan itu sangat-sangat penting gitu. Dan ketika ada orang gitu yang DM Instagram saya, Kak, thank you ya soal gaya mainnya, atau enggak saya kan sering bikin YouTube juga gitu soal sharing-sharing gitu. Kak, thank you ya YouTube-nya sharing gitu. Saya senang gitu. Memang nggak dapat uang, nggak dapat apa, tapi waduh senang saya dari gitu aja saya senang gitu. Jadi itu sih paling yang saya rasa. Wow, luar biasa ya. Dan memang betul ya para peserta webinar ya, untuk yang ikut ini pasti udah tahu ya, dari kemarin banyak yang DM Instagramnya perfect juga. Siapa sih yang nggak kenal Kakak Kaleb ya? Nah, dan ternyata ini ada hal yang penting. Ini mungkin para pemain basket yang masih usianya belasan, suatu saat juga punya cita-cita pengen jadi seperti Kakak Kaleb, ternyata ada satu hal yang bukan sekedar terkenal sebagai pemain basket ya, tapi kehidupannya harus bisa menginspirasi juga ya. Wow, keren banget ya. Boleh nih kita tepuk tangan dulu untuk ketiga orang hebat ini. Nah, dan sesuai janji kita tadi, rasanya kurang lengkap kalau Kakak Kaleb dan Coach Ricky nggak ajarin kita sesuatu ya. Ini pasti yang masih sangat-sangat ditunggu-tunggu ya. Nah, boleh dong share sedikit, mungkin untuk latihan workout, untuk yang spesifik di basket. Boleh nih Kak Kaleb atau Coach Ricky. Ini pakai sini. Gak apa-apa kok, saya aja kok. Nanti kalau ada kekurangan, ya ditambahin, kan ini pelatih. Kalau pelatih kan tugasnya merevisi. Luar biasa ya ini. Paling gini ya, kelihatan ya. Kakak Kaleb ini tinggi sekali soalnya ya ini. Oke, nah paling kesini ya. Nah paling ada, saya kan sekarang lagi masa pandemi, nah kebugaran tubuh juga penting gitu. Jadi saya akan bagi-bagi tips di mana tentang bola basket ya, tentang bola basket, tapi bisa juga kalian lakukan untuk yang bukan atlet. Jadi ada 2 sesi. Pertama ada strength conditioning sama quickness. Yang kedua, sesi kedua ball handling. Nah kalau strength kita akan banyak pakai body weight kita aja sih. Contohnya satu, ini sesuai kemampuan kalian aja ya. Misalnya kalian cuma kuat 10, sesuai kemampuan kalian, tapi nanti upgrade terus kalau semakin kuat itu. Pertama untuk kaki kita. Nah ini penting untuk basket dan penting juga untuk kita yang sedang menjaga kebugaran. Untuk basket, pertama squat, ingat pantatnya di squeeze ya, kayak lagi ngejepit kertas gitu. Pantatnya squeeze gitu. Terus kita jongkok gitu.
Nah itu ingat pantatnya harus selalu kencang. Nah itu satu untuk kaki. Kedua untuk hamstring dan glute. Untuk hamstring dan glute itu juga penting untuk bola basket dan juga penting buat menjaga kebugaran. Pertama bisa melakukan ini, sentuh lantai. Ingat di pantatnya di squeeze lagi. Sentuh lantai. Itu bisa 10 kali juga, 10 kali 2 set atau kalian kuatnya berapa? Ya kalian segitu dulu aja kuatnya. Nah, itu kan untuk kaki. Tentu untuk upper body push up. Kalau push up, gimana contohin juga? Oh, boleh. Push up yang benar ya, teman-teman. Inilah push up yang benar. Ya, boleh Kakak. Nah, jadi push up tuh ada, kalau saya sih biasanya melakukan ada 5 variasi sih. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang lebar, ada yang gini, ada yang gini. Fungsinya beda-beda berarti Kak Lepe itu Ya, ya? fungsinya kena ke ototnya beda-beda. Cuma saya nggak tahu spesifiknya otot yang mana sih, cuma kenanya beda-beda itu sih. Oke. Nah, ada yang tadi gini, ya. misalnya gitu ya. Terus yang kedua gini, yang ketiga, yang keempat gini. Oh, tangannya satu di depan, satu di belakang. Ya, nah itu bisa kalian variasiin dan bisa kalian tentuin lah berapa repetisinya gitu. Oh. Itu sih paling. Nah, kalau misalnya untuk conditioning, tadi kan itu strength ya. Kita ngomongin upper body, lower body. Oh ya, core juga pentingnya perut ya. Kita bisa plank, bisa sit up. Ya, atau apalagi kelamaan di rumah kan ya. Jadi lebar. Nah, plank segini. Bisa kalian kuat cuma 30 detik, ya udah 30 detik gitu. Plank, ada side plank juga. Ada side plank gitu. Aduh, udah mulai ngos-ngosan juga nih. Ini contoh yang baik ya. Nah, itu strength ya. Oke. Nah, kalau conditioning kan kalau kita punya space segini doang di rumah gitu, kita bisa melakukan salah satunya apa namanya? Namanya apa ya Pak yang gitu? Oh, jumping jacks. Oh, jumping Nah, jumping jacks kayak gitu ya. Sorry. Oke. Jumping jacks kayak gitu. Berapa kali tuh, Kak? Ini kalau ini enaknya hitungannya waktu kan karena conditioning kan. Waktu. Oke. Conditioning bisa semenit gitu misalnya. Terus gitu kedua kayak gitu. Jadi tuh. Ingat bukan punggungnya yang gini ya, tapi si pantatnya yang jongkok. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu juga sama hitungannya waktu. Yang ketiga bisa namanya high knee stationary di tempat. Itu aja. Kayak lari tapi di tempat, itu hitungan waktu juga. Itu dua. Nah, quickness. Kita ngomongin basket juga nggak jauh dari quickness. Tapi ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang pengen berolahraga di rumah. Misalnya kita bayangin ada imaginary garis gitu. Kita bisa melakukan gini, dua kaki dulu, depan belakang. Sama itu juga hitungan waktu. Terus samping. Terus satu kaki, kanan kiri, satu kaki samping. Terus scissors. Kayak gitu. Nah, itu fungsinya untuk melatih quickness kita. Itu. Nah, kalau dengan bola, kalau untuk spesifik untuk pemain-pemain basket, kalau di rumah ada space, terus punya bola, kalau saya sih saranin ya, atau saya biasa melakukan latihan ball handling. Kenapa latihan ball handling itu penting? Karena dalam bola basket, semuanya itu ball handling. Passing, shooting, dribbling, semuanya itu ball handling. Jadi, latihan ball handling itu penting sekali. Basic. Minum dulu Kak, minum dulu Kak ya. Minum dulu ya. Perfect. Sambil napas ya, sahabat Perfect yang udah bertanya sabar ya, sabar. Oke. Ya. Dan jangan lupa juga isi form registrasi yang kemarin belum sempat isi form registrasi bisa klik di link Q&A ya. Atau di link chat ya, itu ada linknya bisa diisi. Oke. Nah, ya, ini sesi terakhir ya, sesi kedua. Pertama biasanya ball handling saya biasanya fingertips dulu, fingertips. Oh. Nah, ini melatih jari-jari kalian. Jari-jari kalian.
Biasanya saya 5 kali aja, 5 kali, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus ini 1, 2, 3, 10. Terus ini 10 putaran, 10 putaran ke sini, balik 10 putaran ini. Ini basic ball handling ya. Terus ini 10, terus baliknya 10. Terus nanti kita mix. Wow. Gitu. Kayak gitu ya, 10. Terus ini ngelatih kecepatan tangan. Kayak gitu. Nah, itu latihan-latihan bisa dilakukan di rumah. Nah, terus kalau misalnya sama mau dribbling, biasa kalau mau basic dribbling, ada yang dari low, naik, low, naik. Biasa itu 5-5 aja, 5, 5, 5, 5 gitu. Terus ganti kiri gitu. Terus yang kedua bisa in and out, back and forth, di mix. Gitu. Terus yang ketiga bisa between. Kayak gini between. Kalau udah 5 balik. Kalau udah lagi langsung yang nggak pakai dribble. Terus baliknya lagi. Oh, terus yang keempat angka 8. Bisa kebalikannya. Alah. Kayak gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Gimana, Pak? Ada tambahan? Ada tambahan begini Coach Ricky? Nggak ada. Wow, luar biasa ya. Oke. Waduh, ini saya sampai kagum. Jatuh loh ini ya. Luar biasa ya. Kak Kaleb boleh minum dulu mungkin Kak Kaleb ya. Wah, ini ada beberapa hal, tips yang penting sekali dan ternyata kita bisa latih ini di rumah ya. Jadi mungkin untuk para sahabat perfect yang kemarin mikir, nggak bisa latihan kan nggak bisa ke lapangan ya, itu alasan aja, berarti sebetulnya di rumah bisa gitu ya. Di rumah bisa ya. Nah oke, sambil Kak Kaleb tarik napas, kita mau tanya dulu sama Coach Ricky nih kalau gitu ya. Nah terima kasih nih Kak Kaleb udah share tips yang keren banget sama kita. Nah Coach Ricky mungkin selain tadi ada yang ingin ditambahin, apalagi mungkin ada tips yang ingin ditambahin juga. Nah Coach Ricky ini terkenal sebagai coach yang unik nih cara memilih pemainnya. Gitu ya. Nah, nanti boleh mungkin share sedikit bagaimana Coach Ricky satu hal yang pernah dilakukan sama Coach Ricky untuk memilih pemain. Ya, dan salah satunya pastinya kita pengen nanya, kenapa Kaleb bisa terpilih menjadi muridnya Coach Ricky ya. Dan kita pengen tahu juga bagaimana tanggapannya Coach Ricky selama melatih Kaleb dulu gitu. Nah, boleh dong Coach Ricky cerita sedikit. Oke. Kalau tadi mungkin nambahin sedikit yang Kaleb tadi udah perhatiin, itu menurut saya hal-hal yang bisa dilakukan di rumah sendiri dengan space yang terbatas dan peralatan yang minimum sekali gitu kan. Ya. Jadi yang seperti tadi udah dibilang sama Kak Iren, nggak ada alasan untuk nggak melakukan itu gitu. Iya. Kadang nggak ada alasan, emang nggak ada alasan untuk tidak itu. Gitu. Oke, kalau mengenai masalah ini ya, apa sih kriteria pemilihan pemain? Kalau misalkan saya pegang satu tim, udah itu ada seleksi, hal-hal apa sih yang saya lihat gitu. Yang pertama itu yang saya lihat itu bukan kemampuan teknisnya dulu sebenarnya itu, tapi yang saya lihat itu pertama bagaimana karakter pemain tersebut gitu kan. Karakter. Ya, itu yang jadi pertimbangan utama karena saya percaya gitu ya untuk pemain usia muda terutama gitu ya. Kalau skill atau hal teknis itu lebih mudah untuk dilatih gitu. Tapi kalau karakter sedikit lebih sulit gitu. Jadi ya saya akan melihat dulu karakternya dulu seperti apa gitu, kurang lebih gitu. Banyak segi yang bisa kita lihat untuk menentukan karakter pemain itu seperti apa gitu. Dan biasanya hal-hal yang mereka lakukan tanpa sadar gitu kan. Jadi saya akan lihat apakah mereka itu dapat menerapkan instruksi dengan baik nggak, mereka tuh disiplin atau enggak, mereka itu mau kerja keras atau enggak, hal-hal seperti itu. Jadi saya lihat hal-hal seperti itu gitu. Jadi cara mereka, misalkan saya udah bilang untuk tolong perhatikan bawaan masing-masing, kalau ada sampah tolong dibuang. Nah hal seperti itu saya lihat. Jadi pas mereka water break gitu ya,
akan kelihatan mana yang sembarangan, mana yang emang mendengarkan instruksi gitu kan. Dan itu berpengaruh sangat erat ya terhadap permainan mereka nanti di lapangan gitu. Oh. Jadi boleh dibilang sih saya sangat melihat karakter di atas hanya sekedar skill teknis saja gitu. Kurang lebih Wow, gitu, luar gitu. biasa Ya. ya, karena jangan anggap remeh simple things ya. Ya. Simple things itu matters banget ternyata. Nah, dan Coach Ricky gimana kesan-kesannya terhadap Caleb? Kan berapa lama Coach Ricky melatih Caleb dan hal-hal apa aja nih yang Coach Ricky rasakan dan mungkin bisa kasih testimoni sedikit sebagai pelatih? Apa kebanggaannya, apa yang dulu mungkin pernah ada momen-momen spesial juga bersama Caleb dan ada juga yang dari dulu susah pisan ini si Caleb gitu. Nah, boleh cerita dong Kayaknya saya sedikit? kerja sama Caleb mungkin 5 tahun ya, ada Wow, 5 5 tahun atau ya? 6. Ya sekitar segitulah Sekitar kurang segitu, lebih gitu oke. ya. Banyak sih kesannya. Cuma karena di sebelah saya jadi saya kesan yang baik aja gitu ya. Jangan dong, kita pengen tahu ya. Gini, kalau dirangkum sih ya, bagi saya yang saya terkesan sama Caleb itu 2 hal sih ya. Yang pertama itu work ethic ya, etos kerja dia itu tinggi sekali gitu. Jadi orang mungkin ngelihat, oh ini Caleb sekarang jadi pemain yang bagus ya, tapi di belakangnya itu dia mencapai itu tuh nggak mudah gitu. Jadi work ethicnya bener luar biasa lah gitu. Dia latihan ekstra sendiri nambah gitu kan, di saat yang lain udah selesai latihan dia nambah sendiri gitu. Jadi work ethic gitu ya. Yang kedua itu yang berkesan gitu ya, kan cukup banyak tapi saya pilih 2 gitu ya. Competitiveness-nya dia gitu. Jadi dia tuh tipe orang itu nggak mau kalah gitu. Nggak mau kalah, ya itu sangat kompetitif gitu. Termasuk disiapin bukan cuma di game aja tapi pada saat latihan juga gitu. Dengan rekan-rekan setimnya gitu. Dari competitiveness itu yang makanya dia bisa jadi sebagus ini, sehebat ini itu menurut saya itu salah satu kuncinya itu dari sana, competitiveness dia gitu. Itu yang kedua dua value yang saya membekas lah, boleh dibilang dari Caleb, dari seorang Caleb gitu. Wah, luar biasa ya. Dan Coach Ricky bangga nggak? Coach ini salah satu muridnya bisa seberhasil itu. Ya. Lumayan. Ya itu sih it goes without saying lah itu. Nggak usah saya sebutin ini udah pasti udah kelihatan bahwa saya bangga gitu. Tapi masalahnya itu bukan cuma ke Caleb sebagai satu ini aja, tapi semua pemain-pemain lain juga yang jadi kalau Caleb berhasil dikenal sebagai pemain yang bagus secara teknik ya bangga jelas gitu ya. Tapi saya lebih bangga lagi kalau dengar dia sebagai pemain yang punya karakter yang baik gitu. Dan saya udah dengar hal itu gitu. Jadi itu jauh lebih bangga dibanding Caleb bagus nih secara teknik gitu. Saya lebih bangga pas ada yang bilang Caleb ini ya karakternya bagus nih, pemain yang punya karakter yang baik gitu. Itu saya jauh lebih bangga gitu. Wow. Luar biasa ya karena karakter seumur hidup ya Coach ya. Wow, luar biasa. Nah, berikutnya sama juga. Kakak Caleb kita pengen tanya. Gimana nih tadi setelah sekian tahun dilatih oleh Coach Ricky, hal-hal apa yang pernah jadi momen spesial atau mungkin kalian pernah mengalami satu perubahan juga selama dilatih sama Coach Ricky gitu ya, boleh cerita mungkin? Kalau sebenarnya jawabannya udah dijawab semua sama Coach Ricky. Nggak apa-apa, sudut pandang Kakak Caleb setiap sekarang jawaban bagus-bagus selalu udah dijawab sama yang lain. Oh jadi sekarang buruk-buruk gitu Iya. juga ya? Nggak, yang saya paling berkesan, saya ingat tuh Coach Ricky pernah ngomong gini, itu ada di video sih. Saya senang kalau kamu jadi pemain yang bagus, tapi saya lebih senang kamu menjadi manusia yang bagus. Di underline, manusia. Jadi sebagai manusia yang bagus ternyata nggak hanya di spesifik di bola basket gitu ya. Dimanapun kalian melakukan kegiatan, di musik, di apa, di pekerjaan, ketika kamu menjadi manusia yang bagus, ya di situ sebenarnya poin pentingnya gitu. Karena kembali lagi tadi yang Clemens bilang juga gitu, prestasi suatu saat akan dilupain orang gitu. Saya pernah juara ini, juara itu, suatu saat pasti akan dilupain. Tapi ketika kita berdampak gitu ya, berdampak kita pasti akan dikenang gitulah. Yes. Kita akan dikenang gitu. Jadi terus yang kedua yang saya ingat tuh, Coach Ricky itu suka istilahnya tuh memaksa menabung lah. Jadi tuh dia tuh suka misalnya ngajak saya misalnya, Lab ada ini, ada investasi ini, ada ikutan arisan ini, arisan itu. Ikutannya saya tuh nggak ngerti, dia ngejelasin panjang lebar. Nanti kamu gini nanti buat presentasinya gini. Saya iya aja. Oh iya. Ya saya nabungnya tiap bulan diambil. Tapi tiba-tiba pas udah bagian saya dapat, saya dapat uang segini gitu. Jadi istilahnya tuh saya nggak pernah kepikiran gitu. Coach Ricky mau mikirin saya gitu yang bukan
sebenarnya keluarganya secara langsung gitu. Biasanya kan orang tua gitu yang mikirin itu, tapi ini pelatih bola basket mikirin soal masa depan anak-anaknya di keuangan gitu kan. Jadi kayak ya itu yang saya belajar gitu, menabung gitu ya. Jadi ya sampai sekarang pun saya masih ada sih yang ikutan gitu bareng Koriki gitu sekarang gitu. Jadi itu sih yang paling saya ingat sih, nggak di dalam basket, di luar basket. Justru di dalam kehidupan ya ada value-value yang memang sangat berubah. Ada nggak mungkin ketika Kakak Caleb sebelum kenal Coach Ricky punya satu karakter yang ternyata selama dilatih kerasa banget perubahannya, atau orang lain yang melihat ada perubahan dalam diri Caleb? Saya nggak bisa menilai diri sendiri ya, cuma nggak apa-apa ya. Ini bukan sombong ya, tapi ini share. Cuma saya rasa sih, jadi sebelum Koriki selain itu menabung tuh tadi. Nah kalau menabung mungkin dari Koriki ya. Tapi kalau masalah karakter gitu, disiplin, tanggung jawab, terus kompetitif gitu-gitu. Saya rasa sih sebelum Koriki, saya bareng Koriki pun pelatih saya sebelumnya juga ngasih basic yang sama gitu. Beruntungnya saya di situ gitu. Jadi waktu transisi ke Koriki, saya nggak terlalu sulit lah mungkin gitu ya. Tapi memang Koriki pelatih saya yang dulu juga, yang almarhum gitu, udah almarhum, kerjasama juga. Jadi mungkin memang mereka punya satu visi gitu. Jadi ya saya berawal karir dari pelatih saya yang satu ini, yang udah almarhum, lanjut ke Koriki gitu. Jadi memang sudah menanamkan nilai-nilai yang sama gitu, dasar yang sama sih. Jadi nggak terlalu sulit. Yes, wah keren ya. Wah, nah terima kasih nih untuk Kakak Caleb dan Coach Ricky yang udah berbagi. Nah kita akan mulai menjawab Q&A yang ada ribuan ya. Ini kita usahakan terjawab ya. Oke, nah dan pastinya tadi kita nggak akan pernah lupa sama kata-kata bahwa baik dari Kakak Clement, Kakak Caleb dan Coach Ricky, ada peran orang lain ya. Jadi teman-teman juga jangan pernah lupa ada banyak orang yang berperan dalam kehidupan teman-teman juga yang membentuk teman-teman sekarang ya. Nah ini udah ada banyak pertanyaan nih ya. Kak Caleb nih dari sahabat kita Anjas Purba. Kakak kalau jadi pemain basket itu ada limit usia nggak? Pensiunnya usia berapa? Gitu. Dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sahabat kalau Anjas. Di bola basket profesional sih sebenarnya nggak ada limit usia ya. Sampai kamu sekuatnya pun kalau misalnya kalian masih bisa berkompetisi, gitu, bisa ya? Bisa aja. Waktu tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya, tapi MVP dia dapat MVP umurnya 40 tahun. Wow. Yang muda-muda kemana gitu kan? Tapi dia umur 40 masih bisa jaga tubuhnya, masih bisa berprestasi. Ya hebat gitu. Terus yang terakhir tua dan berprestasi itu Mario Wuxiang, kalau tahu. Mario Wuxiang 38 tapi masih dominate lah di posisinya gitu. Jadi memang kalau di bola basket profesional sih nggak ada tenggat waktunya gitu ya. Gitu sih. Oke ya. Jadi tadi kuncinya terus jaga stamina dan kebugaran tubuh ya. Nah, dan sama nih dari sahabat Anjas Purba juga, Kak Clement kalau misalnya cuman D1 terus modalnya minim, bisa nggak buka usaha kuliner? Gimana start awalnya dengan modal yang masih minim dan bisa memaksimalkan promo di sosial media, terus bisa naikin omset? Saya nggak mikirin gengsi, tapi gimana biar sukses? Oke, pertama menurut saya sebelum kita pikirin sosial media atau promosi, kita harus tahu dulu core bisnis kita udah benar belum. Kalau misalnya kuliner, make sure makanannya itu enak dulu. Nah, percuma kita kalau promosi tapi nggak enak gitu. Jadi menurut saya tadi kalau soal isunya D3 atau S1 atau baru D1 ini. Benar, itu menurut saya bukan sesuatu masalah yang besar. Emang kalau kita bisa sekolah dengan lebih tinggi itu banyak manfaatnya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau emang kita D1 menurut saya kita banyak bisa lihat role model yang melakukan bisnis dan sukses meskipun mereka gak sekolah tinggi. Jadi menurut saya pertama make sure dulu bahwa makanannya itu enak. Nah kedua jangan langsung pengen meledak besar. Misalnya sekarang kita jual 1, besok pengen jual 1000. Nah itu biasanya sesuatu yang terlalu cepat untuk naik akan gak lewat fase-fase tengahnya dulu. Nah biasa di atas tuh gak kuat, tapi menurut saya pelan-pelan aja. Jadi misalnya sekarang jual 1, besok coba jual 2.
minggu depan jual 10. Nah, kita jadi rasain pace-nya kita apa gitu. Nah, udah bisa dirasain pace-nya, kita bakal tahu, oh kekurangan saya di sini, apa yang bisa itu. Karena banyak opportunity itu gak bisa kita lihat dari awal. Kita udah ngelangkah 2 langkah, baru kita lihat opportunity-nya. Jadi, menurut saya yang penting konsisten aja, perbaikin terus-menerus, dan jangan latah. Kadang-kadang bisnis banyak yang terlalu latah. Sekarang musimnya apa, ikut gitu. Menurut saya harus dari situ dulu sih. Wow, oke. Thank you banget nih Kak Clement ya. Nah, ini ada juga dari sahabat Wilson Fang dan sahabat Anthony Martin Tanjung. Ini hampir mirip pertanyaan ini ya. Gimana nih minta solusinya olahraga sehat di era pandemik, mau di luar rumah atau di dalam rumah, sama tadi kasih tips dong biar olahraga di rumah, biar tetap rajin, bisa tetap sehat juga di rumah apa aja. Mungkin tadi yang selain yang udah pernah tadi dicontohin bisa juga kali ya, apalagi ada lagi nggak Kak yang bisa ditambahin mungkin? Paling itu sih tadi yang saya udah kasih, beberapa latihan yang menurut saya bagus dan bisa dilakukan di rumah gitu. Dengan space yang nggak usah terlalu Besar ya. besar. Dan kalau misalnya kita nggak punya alat-alat yang mumpuni lah istilahnya, nggak punya sepeda statis, nggak punya apapun gitu, tapi kita cuma modal sepatu, kaos, dan itu bisa semua gitu. Bisa di strengthenin, di push up, sit up, dan lower body kita. Terus kita bisa tadi conditioning, kayak contohnya jumping jacks, high knees, dan tadi yang udah dicontohin. Itu sih bisa semua sih. Oke, nah itu baiknya setiap hari dilakukan atau seminggu berapa kali nih Kak? Kalau saya sih, kalau misalnya kan saya kan waktu itu, saya kan sebagai atlet gitu ya, saya pasti tiap hari, kalau di rumah gitu ya, selalu berolahraga gitu ya tiap hari gitu. Cuma sekarang sih memang mudah sekali sekarang mengakses sesuatu gitu ya. Kalian bisa lihat di YouTube, di Google aja udah lengkap semua itu, udah workout at home, udah lengkap banget gitu. Jadi udah gampang lah sekarang diaksesnya gitu. Ya, wah ya, jadi ini semuanya bisa dilakukan di rumah ya, sahabat perfect ya, dan ya seperti tadi bilang, balik lagi tinggal niat aja sebenarnya sahabat perfect ya. Oke ya. Nah, Coach Ricky ini ada yang nanya nih dari sahabat Indah, kunci sukses untuk jadi pemain basket selain latihan intensif, apalagi yang harus diperhatikan? Nah, mungkin tadi bisa diulang lagi nih soal karakter dan yang lainnya. Ya, jadi ya selain latihan yang rutin yang baik, ya harus punya apa ya? Punya yang pasti sih harus cari mentor yang baik juga ya kalau mau improve sebagai seorang pemain basket yang paripurna lah gitu. Jadi harus ada pelatih yang bisa mengarahkan dia, kasih instruksi, karena kan basket itu olahraga tim bukan olahraga individu. Jadi harus ada pelatih itu sebagai kayak yang dia membimbing koordinator untuk satu tim, karena kan kesuksesan itu di basket dalam hal kalau kita ingin meraih prestasi itu kan harus melibatkan banyak orang gitu, bukan cuma sendiri. Bedanya itu sih olahraga tim dengan olahraga individu gitu. Jadi harus tergantung orang-orang lain kan. Jadi butuh ada yang jadi mentornya atau koordinatornya dalam diri seorang pelatih gitu kan. Di luar itu selain latihan juga udah jelas harus yang terkait langsung itu, yang pertama harus jaga asupan nutrisi yang baik. Ya, dan yang ketiga itu istirahat yang bagus juga gitu. Karena 3 hal itu tuh boleh dibilang terkait lah untuk seorang atlet itu. 3 hal itu. Jadi bagaimana mereka latihan, bagaimana mereka istirahat, dan bagaimana asupan nutrisinya yang baik juga. Gitu. 3 itu saling terkait gitu. Wow, ya jadi ada karakter juga, dari ada peranan seorang mentor juga. Jaga fisik pribadi ini penting banget ya. Seperti tadi Kakak Caleb sempat mention juga ya. Wah, terima kasih Coach Ricky. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang hampir mirip nih ya, dari sahabat Wilson Fang sama dari sahabat Vicky Gabriela. Jadi sahabat Wilson Fang bilang gini, Kak mau nanya apa pendapat Kakak mengenai statement orang yang jago olahraga itu biasanya nggak bagus dinilai sekolah ya atau kuliah. Nah, sebaliknya orang yang jago belajar kan biasanya bidang olahraganya kurang. Kalau menurut Kakak statement itu fakta atau mitos katanya gitu ya. Nah, satu lagi nih Kakak Lep ya. Gimana cara bagi waktu sekolah sama hobi? Ini tadi sempat disinggung ya, tapi ini bisa di-share lagi. Contohnya basket dengan contohnya basket nih, time management yang baik itu seperti apa? Ini ada share-nya juga nih. Soalnya aku kan mulai belajar basket dari kelas 2 SMP. Tiap ada tugas selalu berantakan, nggak fokus kerjanya gara-gara nggak bisa time management. Nah, boleh di-share mungkin Kak Kaleb. Antara tadi yang hoax dan fakta ya, sama ini nih, time management.
Tergantung sih ya jawabannya saya, soalnya nggak bisa dibilang. Jadi misalnya orang yang jago olahraga, kita nggak bisa bilang dia, Nggak bagus di aduh sekolah ya? bodoh lah misalnya gitu Mhm. ya. Sekolahnya jelek karena siapa tahu memang dia tuh passionnya dan dia diciptakan Tuhan punya kemampuan di olahraga gitu. Jadi Betul. bukan sesuatu hal yang kekurangan gitu. Bisa Mhm. olahraga tapi nilainya jelek gitu, dan nilainya jelek nggak bisa olahraga itu bukan sesuatu kekurangan. Tapi memang setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Ada yang jago di Ya. olahraga, ada yang jago di musik, ada yang jago di nilai dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dibilang bisa berjalan dua-duanya beriringan, menurut saya sangat-sangat bisa gitu. Mhm. Buktinya saya pun bisa sampai S2 gitu. Saya bisa lulus Iya. S2 gitu, punya gelar Mhm. master gitu. Jadi kan bisa gitu sebenarnya. Melanjutkan ke pertanyaan yang setelahnya, bagaimana membagi waktu. Tadi balik lagi, kita harus tahu prioritas kita. Prioritas kita apa? Prioritas kita belajar, misalnya basket, yang lainnya kita harus korbankan itu. Mhm. Jadi kalau misalnya tadi dibilang soal time management, gimana saya harus mengerjakan PR, saya harus latihan, menurut saya bisa gitu. Kalau kamu tahu prioritasnya gitu. Kalau misalnya kamu tahu prioritas, kamu pasti mengurangi waktu bermain, mengurangi main game gitu, mengurangi pacaran atau apa gitu ya. Seperti itu. Ya, balik lagi prioritas ya, balik lagi ke prioritas. Nah, itu juga yang akan membuat kita sebenarnya tahu nih, jadi apa dulu yang harus didahulukan sebenarnya ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk Kak Clement nih, dari sahabat Adi Dharma, gimana caranya Yontrep jaga loyalitas para pelanggan? Dan tadi nanya juga untuk Coach Ricky yang perlu dilatih dari pemain muda supaya bisa jadi pemain pro dan berkarir ke luar negeri. Mungkin pertanyaannya mirip yang tadi ya, Coach ya. Nah, mungkin Kak Clement boleh dijawab, Kak? Oke, cara kita jaga loyalitas pertama harus dari kualitas dulu sih. Pertama, dari kualitas kita sangat perhatiin dan terus berusaha develop. Tapi selain itu sebenarnya, kalau saya bilang apparel yang lebih bagus dari Yontrep pasti banyak, yang lebih, oke desainnya banyak juga. Nah menurut saya, yang membedakan kita adalah kita membuat satu bonding, ikatan antara kita dengan, customer kita. Jadi kita, sudah dan akan sebenarnya lebih fokus lagi buat satu komunitas, Yontrep, dan kita juga buat ada gathering-gathering atau Mmm. ambasador. Nah, di situ, wadah kita untuk mewujudkan visi kita itu jadi, menginspirasi anak-anak muda. Mmm. Menurut saya itu, langkah-langkah yang kita lakukan, gitu, Langkah-langkah Kak. yang dilakukan ya. Wow, keren banget ya. Nah, ini saya mulai, coba gabung-gabungkan ya pertanyaannya ya. Nah, ini tadi juga ada sahabat Judi Tandoko, terima kasih udah bertanya tadi porsi workout di rumah seminggu berapa kali, tadi udah dijawab juga ya. Nah, ini tadi, sahabat Vicky Gabriela nih, terima kasih ada beberapa pertanyaan nih juga tadi, salah satunya ini nanya juga, ini ceritanya lucu juga nih ya, push up yang bener itu gimana? Nah, tadi udah ada contohnya ya, sahabat Vicky ya. Nah, soalnya dulu waktu kelas 2 SMP pernah kena hukuman dari coach katanya ya, pernah disuruh
ya, ketekunan lagi tuh ya. Nah, kemudian ini Kak Kaleb nih, salam dari Gorontalo, dari sahabat Andi Royhan. Halo. Apa menurut Kak Kaleb yang paling penting dalam bermain basket? Yang paling penting dalam bermain basket, Apa tuh? apa ya? Apakah skill Menang aja sih. atau apa nih Kak Kaleb? Paling penting sih sebenarnya menang. Kalau kita mau Supaya ngomong, punya pengalaman sukses story-nya gitu ya. iya. Paling penting menang sih, tapi yang lebih penting lagi proses menuju menangnya sih. Proses menuju menangnya Proses. dan bagaimana caranya kita menang gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi prosesnya itu yang penting karena balik lagi tadi nggak ada yang instan gitu kan. Ketika kita menjalani prosesnya dengan excellent, hasilnya pun pasti mengikuti gitu. Hasilnya baik atau buruk kita pasti puas karena kita udah melakukan yang terbaik di prosesnya gitu. Terus bagaimana cara kita menang gitu, itu juga penting gitu. Saya sih nggak mau gitu menang dengan cara yang licik lah, menang dengan cara yang kasar gitu, bermain kasar atau apa gitu. Ya itu sih yang menurut saya penting di bola basket sih. Bola basket ya, wow. Dan ini semua nggak jauh dari balik lagi ke karakternya seorang pemain basket ya. Ya, oke. Nah ini mungkin satu pertanyaan terakhir juga nih untuk Kak Clement nih. Kak Clement kan di masa-masa pandemik nih tetap akhirnya karyawannya bekerja juga. Gimana nih dengan kondisinya lagi pandemik, terus akhirnya ini dari sahabat Vicky ya, tetap akhirnya harus keluar dari rumah, sedangkan kan ancamannya bisa tertular COVID gitu ya. Mungkin protokol kesehatan apa yang dilakukan juga oleh Yontrep. Nah, terus dari sahabat Wulan biar sekalian nih ya, gimana caranya memotivasi diri ketika usaha kita lagi down? Nah, gitu. Dan satu lagi, ini tips and triknya supaya usaha kita tuh nggak dianggap remeh sama orang di luar sana. Nah, satu lagi deh Kak Clement ya. Bisa lah dijawab ya. Gimana caranya menghadapi kompetitor di bisnis yang sama? Nah, Oke. gitu. Oke, pertama untuk kita protokol kesehatan tetap jalan. Nah, kalau di Yontrep tuh saya sebenarnya pegawai saya dari awal Yontrep sampai sekarang tuh dulu kita kerja sama bapak ibu yang suami istri dan sekarang bapak ibunya bawa anak, akhirnya anaknya bawa suami dan keluarga besar gitu. Jadi sebenarnya kita sediain satu asrama untuk pegawai di mana mereka tinggal di sana semua. Makanya saya datang ke sana untuk edukasi, kita jangan terlalu banyak keluar-keluar, biar yang keluar-keluar cuman bagian purchasing aja. Dan sekarang sebenarnya dari toko-toko atau supplier kain itu pun udah menerapkan, jadi kita order by online segala macam. Nah kalau kita nerima order sebenarnya itu udah by online semuanya, jadi nggak terlalu kontak fisik. Itu yang protokol kesehatan. Terus yang kedua tadi supaya gak diremehkan. Sebenarnya diremehkan tuh bukan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang buruk juga gitu. Kalau kita diremehkan sebenarnya ya kita lebih gak ada beban. Mungkin kayak misalnya Kaleb atau Coach Ricky, kalau kita main di tim yang diunggulkan juara mungkin bebannya lebih berat dibanding kita gak di ini gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu pikir oh kita diremehin atau enggak, kita jalan aja sih kalau menurut saya, lakuin bagian kita aja, orang mikir apa pun kita gak terlalu bisa kontrol. Nah terus kompetitor, sebenarnya kompetitor tuh satu hal yang baik dalam bisnis karena mereka membantu mengedukasi pelanggan kita. Contohnya gini, saya jual jersey basket, kompetitor yang jual jersey basket akan berusaha bikin orang-orang, kamu kalau main basket harus pakai jersey basket, jangan pakai kaos biasa, jangan pakai apa. Nah itu sebenarnya kita terbantu dari kompetitor untuk mengedukasi. Atau misalnya industri basket, bola basket, salah satunya yang membantu naik sebenarnya orang-orang yang mempunyai kepentingan bisnis di dalamnya, which is itu kompetitor kita juga. Jadi sebenarnya kompetitor itu bukan jelek-jelek banget atau dampaknya selalu negatif buat kita. Nah caranya gimana untuk menang atau bersaing dengan kompetitor? Menurut saya caranya adalah kita harus punya DNA perusahaannya. Kita harus punya satu identitas yang biasanya itu
tertuangkan dalam visi misi kita. Nah, Hmm. kalau Yontrep dibilang mungkin jualan kita sama jersey basket atau baju fashion apparel gitu. Tapi kalau ditanya visi setiap apparel atau company itu bakal berbeda-beda. Beda-beda. Jadi itu yang membantu kita akan jalan sesuai visinya kita dan itu jadi faktor yang membedakan gitu sih Kak. Oh, oke ya. Jadi ini ada tips yang sangat berguna nih dan ini bisa diterapkan di industri apapun Betul, ya. apapun. Oke. Nah, dan terima kasih banyak nih untuk semua yang sudah bertanya. Mohon maaf kalau tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dan pastinya untuk sahabat-sahabat perfect kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya dan nanti kami akan kirimkan email untuk e-certificate atas kehadiran dan ikut sertaan dari semua sahabat perfect ya. Terutama kami dari tim perfect mengucapkan terima kasih untuk Coach Ricky, terima kasih juga untuk Kakak Caleb dan terima kasih juga untuk Kakak Clement. Kita belajar banyak hari ini ya bagaimana visi, konsistensi, kerja keras, disiplin, karakter yang baik, komitmen, pengorbanan, dan juga prioritas ini menjadi kesuksesannya dari 3 orang muda yang sangat menginspirasi ya. Dan pasti harapan kami semua adalah sahabat perfect juga bisa sukses di karir apapun yang ditekuni, bukan hanya sukses secara pribadi tapi ingat tadi kata Coach Ricky juga sukses itu adalah ketika kehidupan kita bisa berinspirasi untuk orang lain ya. Terima kasih ya sahabat perfect dan sehat dan sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi.